Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi syariah yang sebelumnya telah dibawakan oleh dosen saya yang bernama Bapak Muljibir Rahman, SEI MSY. Langsung saja, yang pertama itu tentang praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa kekhalifahan. Baiklah, akuntansi syariah pada zaman Rasulullah dimulai pada saat diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 282 tentang perintah pencatatan transaksi non tunai. Rasulullah kemudian membentuk Hafazatul Amwal atau pengawas keuangan untuk membersihkan muamalah maliyah atau keuangan dengan menekankan pada pencatatan keuangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pencatatan dilakukan untuk mengetahui utang piutang serta perputaran uang seperti pengeluaran dan pemasukan. Selain itu, pencatatan digunakan untuk menghitung harta keseluruhan yang kemudian akan dihitung kadar zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian akuntansi pada masa kekhalifahan. Yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq. Pengelolaan Baitul Mal setelah masa Rasulullah SAW dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, perhatiannya cukup besar terhadap keakuratan perhitungan zakat. Selain itu, prinsip kesemerataan dalam pendistribusian harta Baitul Mal membuat harta yang ada di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan didirikannya Diwan. Diwan ini berfungsi untuk mengelola pemerintahan serta mengurus pembayaran gaji dan pajak tanah. Selain itu, kekhalifahan Umar bin Khattab juga membagi anggaran pendapatan menjadi 4 bagian, yaitu khusus pengeluaran harta zakat, khusus pengeluaran dari 1/5 harta terampasan, khusus untuk pengeluaran harta yang diserahkan kepada umat kepada Baitul Mal, dan khusus untuk pembayaran kemaslahatan umat. Baik, yang ketiga itu Utsman bin Affan. Pada masa ini juga mulai dibentuknya Sahib al-Surta dan Mustasib yang memiliki 3 utama dalam pencegahan pelanggaran dalam hukum sipil dan hukum agama, karena pada masa ini terjadi kesulitan dan terjadinya penyimpangan dari kebijakan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Penguasaan pada pelaksanaan agama dan moral pada masa pemerintahan ini lebih terfokus kepada mustasib, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas lembaga al-hisab, lembaga al-hisbah, untuk mengawasi hal-hal yang termasuk dalam ketidakadilan di dunia ini untuk semua makhluk.